Pertama kali yang dilakukan dalam tradisi yang ada di wihara ini, ya, dari kelenteng ini adalah menghormat kepada Tien, ada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini ke sini, dari sini menghadap ke langit. Berada di pintu masuk, pintu gerbang dari wihara Dewi Ulas Asih atau disebut Tiao Kaksi. Ya, jadi Tiao itu adalah gelombang. Kak itu membangkitkan. Jadi gelombang yang membangkitkan kesadaran. Kak itu kesadarannya. Jadi kita berharap bahwa orang yang masuk ke dalam sini menjadi orang yang sadar. Ya, orang yang sadar itu orang yang mengerti. Oh, ini saya melakukan perbuatan baik. Oh, ini melakukan perbuatan buruk, gitu ya kan. Kadang-kadang kita lupa. Tahu itu buruk tapi tetap dilakukan. Itu tidak sadar. Ya, orang yang sadar itu selalu kalau bahasa Jawanya itu eling lan waspada. Ya, selalu pikirannya penuh dengan perhatian. Tulisan Tiao Kaksi ada di paling depan. Nah, ini. Tiao Kaksinya itu artinya wihara. Ya, wihara. Ya, di sini. Nah, di sini ada 4 bunga, ini bunga 4 musim ya. Jadi menceritakan bahwa kita ini awalnya berada di Tiongkok yang ada 4 musim. Di Indonesia kita punya 2 musim. Ya. Lanjut aja. Ya, ini sebelah kiri ada gambaran 18 arahat. 18 arahat itu adalah 18 murid-murid Buddha, ya, murid-murid Buddha yang punya kemampuan-kemampuan spesial gitu ya, punya ya kesaktian lah seperti itu. Dilukis di sebelah kiri. Ya, masuk ke wilayah tengah ini, di sebelah kanan ada naga, sebelah kiri ada macan. Naga lambang keberanian, macan kehati-hatian. Jadi inilah lambang yin dan yang yang ada di wihara Dewi Ulas Asih. Jadi kita ini harus berani tapi juga harus hati-hati. Ya, gitu. Jadi intinya itu yin dan yang. Ada kebaikan, ada keburukan. Ya, jadi semua itu dalam kehidupan kita itu ada penuh dengan dualisme atau dikotomi begitu ya. Nah, kita harus sadar itu. Nah, jadi kita pertama kali yang ditampilkan adalah dunia itu selalu seperti itu. Ada untung, ada rugi, ya, ada baik, ada buruk. Itulah dilambangkan dengan naga dan macan. Ya. Dibuka ya, dibuka. Nah, pertama kali yang dilakukan dalam tradisi yang ada di wihara ini, ya, dari kelenteng ini adalah menghormat kepada Tien, ada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini ke sini, dari sini menghadap ke langit, menghadap ke langit. Jadi yang pertama kali itu kalau kita mengadakan penghormatan adalah penghormatan ke langit kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Kita ketahui seperti apa bentuknya kita kan. Jadi akhirnya ke langit. Ya, lanjut. Di sisi kanan dan kiri ini ada prasasti pembuatan wihara ini. Konon menurut catatan yang ada di keraton itu 1595, jadi abad ke-16 ya kira-kira ya, 1595. Nah, di sana ada gambaran neraka seperti apa, boleh dilihat sana, boleh dekat juga boleh. Nah, ini gambaran neraka ini. Nah, ini kayak apa tuh neraka? Nah, ini ada gambaran neraka. Ya, jadi di kanan dan kiri ini ada gambaran neraka. Saya nanya ke agama-agama lain juga, katanya gambaran nerakanya mirip-mirip katanya. Kok bisa universal begitu ya neraka ya? Mungkin banyak yang masuk neraka kali ya. Jadi bisa cerita. Itu sebelah kanan, saya kiri juga sana ada gambaran neraka. Jadi ada yang diles bola besi, ada yang dipanah, dipotong lidahnya, kemaluannya ditusuk, macam-macam. Ya, itu tergantung dari perbuatannya selama di dunia. Ya, kalau di gereja ada lonceng, di masjid ada beduk, di tempat ini ada dua-duanya. Mana beduknya? Ini beduknya ada di sini. Ini beduk sudah kuno sekali. Ya, sudah ganti beberapa kali kulitnya. Yang beresin beduknya juga teman-teman muslim, karena yang biasa bikin beduk ya. Nah, sebelah sana ada lonceng kuno asli dari Tiongkok. Ya. Jadi di tempat ini lonceng dan beduk bisa bersaudara. Jadi kalau ada tamu agung,
Ya, misalnya pejabat itu datang, nanti beduk sama lonceng ini dibunyikan. Juga pada waktu upacara-upacara resmi keagamaan dimulai dengan pemukulan lonceng dan beduk. Ya, yuk lanjut ke tengah. Singkat-singkat saja ya, nanti waktunya habis sama saya. Pak Kiai Husein nggak sempat ngomong. Ini ada dua Kiai. Ya, kalau di wihara atau di kelenteng yang menjadi tuan rumah adalah yang paling utama yang ada di tengah. Yang di sini adalah Dewi Welas Asih. Makanya wihara kita dinamakan Wihara Dewi Welas Asih. Ya. Nah, kalau kita lihat Dewi Welas Asih itu ada dua ya, yang memang versi sebagai sesuatu yang bodhisatwa. Bodhisatwa itu adalah orang yang berusaha mencapai pencerahan. Jadi dalam tradisi Buddhis, setiap orang itu punya jiwa Buddha. Ya, saya, Romo Tsunawi, semua ada di sini punya jiwa Buddha. Nah, kita asah jiwa Buddha kita bisa mencapai kebudaan. Kebudaannya sama nggak seperti Sang Buddha, Guru Agung kita? Sama persis. Cuma bedanya beliau menemukan kemudian mengajar, kita mengikuti. Nah, gitu. Jadi sama. Nah, beliau ini adalah bodhisatwa. Bodhisatwa itu adalah orang yang bertekad, orang biasa sama seperti kita, bertekad untuk mencapai pencerahan sama seperti Buddha. Nah, beliau punya tekad welas asih. Seperti apapun orang itu jahat kepada kita, kita tetap harus welas asih. Mau dibunuh, ya, mau dibakar, tapi tetap ketika orang itu butuh pertolongan, harus pakai dagingnya, diminta dagingnya, dipotong dagingnya. Padahal orang tersebut mau membunuh, mau dibakar, mau apa. Tapi tetap seperti itu. Nah, itulah menjadi teladan welas asih. Yang di sebelah kanan ini adalah Wan Pong. Orang biasa juga, cuman beliau ini punya satu sifat. Sifatnya adalah jujur dan setia. Punya kejujuran dan kesetiaan, Wan Pong. Kalau dilihat nanti di googling bahwa beliau itu sebetulnya pahlawan perang Sampok, pahlawan perang 3 negara. 3 negara berperang mau bersatu menjadikan satu negara Tiongkok. Tapi memang ya nggak kelar-kelar. Nah, salah satu jenderalnya adalah dia. Yang sebelah kiri adalah Macopo, disebut Dewi Laut atau pelindung para pelaut. Ya, beliau ini adalah salah satu manusia yang tadinya punya kemampuannya bisa melihat jauh dan bisa punya telinga yang hebat. Sehingga kalau ada orang yang minta tolong, ya di pinggir laut, dia melihat juga bisa melihat jauh, ada yang kesulitan di laut, ditolong. Sampai beliau sendiri harus meninggal karena menolong orang. Jadi itulah lambang dari kerelaan. Ya. Yang di sebelah sini adalah Kotek Sengsin Dewa Bumi, ya salah satu versinya banyak, tapi yang saya anggap percayai adalah seorang pemimpin, gubernur yang sayang kepada rakyatnya, ya mau kepada rakyatnya itu mau mengayomi. Yang sebelah kiri sini adalah Hakim Langit. Jadi kita ini kalau sampai di ruangan ini, kita diingatkan kembali bahwa kita harus punya sifat welas asih, kita harus punya sifat kejujuran dan kesetiaan, kita harus punya sifat kerelaan, ya, kita harus bisa mengayomi kepada bawahan kita, ya, dan kita harus ingat suatu saat apa yang kita perbuat sekarang akan dipertanggungjawabkan. Ya, jadi filosofi yang ada di ruangan ini. Kalau mau baik, ya tentunya akan hidup di alam-alam bahagia. Sebetulnya di gambar aslinya, di atasnya itu ada gambaran surga, cuma rusak dan kemudian sulit diperbaiki. Yang di bawahnya itu gambaran neraka. Gitu. Nah, kalau mau berbuat baik akan nyampe ke surga, kalau berbuat jahat ya nyampe yang di bawah. Ya, kita ke samping sini. Ya, silakan. Nah, ya di sini ini prasasti ini adalah atau bahasa itunya stela ya. Ini adalah pada waktu proses pembangunan. Proses pembangunan semua dicatat di sini yang nyumbangnya.
Yang di sini ini adalah pahlawan geger pecinan. Jadi pada waktu abad ke-17 ya, abad ke-17 itu ada peristiwa di mana orang-orang Tionghoa bersama orang-orang pribumi berperang bersama-sama melawan VOC. Di wilayah Cirebon dan sekitarnya, Cirebon Tegal Indramayu dipimpin oleh ini lawannya. Ya, bersama 2 orang pengawalnya, konon katanya muslim. Aslinya itu pada waktu sebelum tahun 65 itu pakai peci dua-duanya. Nah, sama seperti Pak Kiai yang lainnya. Peci persis. Pecinya seperti itu. Kemudian tahun 65 harus diganti topinya seperti itu. Aslinya pakai peci. Gitu. Jadi ini ada toleransi, pesan toleransinya juga. Ya. Ya. Ya, jadi saya mau cerita sedikit tentang tadi saya cerita dengan Pak Budi. Di Lasem ada orang berpakaian Jawa, pakai belangkon, pakai baju surjan, kemudian pasangi keris, disembayangi. Kok aneh? Aneh gak ya? Di Lasem. Aneh, kenapa bisa begitu? Karena beliau bersama dengan teman-temannya, Kapitan Sipancang dan satunya rekannya lagi bertiga bertempur di wilayah Lasem sama dalam rangka melawan VOC juga. Meninggal bersama sebagai wujud penghormatan atas jasa-jasanya bertempur melawan VOC. 3 orang ini dipatungkan kemudian dihormati. Wujud penghormatan orang Tionghoa adalah ya, kalau kata orang mah disembayangi itu, dikasih hio, itu penghormatan versi orang Tionghoa. Jadi bukan wah menyembah gitu, bukan. Itu wujud menghormati nilai-nilai keteladanan. Ya, sama kayak kita menghormat bendera merah putih, kita menghormat apa? Pahlawan kita untuk menegakkan bendera merah putih itu harus bertaruh nyawa. Ya, kita harus hormat. Untuk menegakkan bendera ini butuh perjuangan yang luar biasa, 300 tahun bertempur, ya kan? Nah, jadi itulah seperti itu. Itu wujud penghormatan orang Tionghoa ya dengan hio itu. Nah, seperti itu. Lanjut. Lukisan Xi Jinping. Xi Jinping itu untuk menyemangati juga bahwa seorang biasa itu bisa menjadi raja. Ya, sama kita juga presidennya. Presiden kita seorang tukang kayu bisa menjadi presiden. Ya. Nah, ini ada gambaran dari jangkar. Ya, jangkar. Konon katanya punya Laksamana Cheng Ho, tapi pernah ada yang meneliti, oh ini jangkarnya bukan punyanya jangkar Tiongkok, katanya ini jangkarnya lebih mirip jangkar-jangkar Eropa, katanya begitu ya. Ya, kami pada waktu pembangunan ini katanya dekat sini ditemukan. Kemudian menjadi satu pengingat bahwa orang-orang Tionghoa dulu datang ke Indonesia itu beribu-ribu kilometer bertaruh nyawa untuk sampai ke Indonesia. Ya, kita menghormati para leluhur yang sudah bertaruh nyawa dari Tiongkok datang ke Indonesia. Nah, ini gambaran kapal-kapal Laksamana Cheng Ho. Kapalnya bentuknya seperti itu menurut catatan-catatan yang ada di buku-buku itu ya. Jadi bentuknya kapalnya itu nggak tajam depannya, tapi papak gitu. Papak gitu ya. Atau papak itu ya apa ya begitu ya. Jadi nggak tajam depannya itu. Kalau sekarang kan kapal depannya tajam. Nah, ini depannya nggak tajam. Ya. Nah, dilanjutkan. Filosofinya salah satunya hidup itu harus punya jangkar. Ya, karena hidup kita ini seperti di lautan. Bisa ada ombak besar, bisa tenang, bisa ada ombak kecil. Kita nggak pernah tahu. Nah, kalau kita punya jangkar, pada saat ada ombak besar, kita tidak terombang-ambing. Ya, nah kira-kiranya begitu filosofinya. Jadi semua bangunan yang ada di sini isinya filosofi. Jangan dimaknai sebagai hanya wah itu kok besi begitu kok dihormati. Kenapa? Nah, itu seperti itu. Yang sebelah kiri ini adalah prasasti renovasi yang terakhir. Renovasi yang terakhir semua ditulis di sini. Lebih lengkap sampai jumlah orangnya yang bikin ada berapa orang, sumbangannya apa, dari mana, semua ditulis di sini ada. Ya. Dari Dewa Api, ya, menunjukkan bahwa kita ini harus bisa seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Harus menjaga supaya api di dalam rumah kita ini tetap bisa hidup.
Ya, kalau gampangannya dapur ngebul, ya. Ya harus jaga terus gitu ya. Ya.